Kita mengenal Sleeping Beauty sebagai kisah putri yang tertidur karena kutukan, lalu dibangunkan dengan ciuman cinta sejati. Tapi tahukah kamu, versi aslinya jauh lebih kelam, lebih menyeramkan daripada kisah Disney manapun. Charles Perrault, penulis asal Prancis, membuat versi awal Sleeping Beauty berjudul La Belle au Bois Dormant. Ceritanya sudah gelap. Sang putri dikutuk tertidur selama 100 tahun. Tapi yang terjadi setelah bangun, jauh dari indah. Dalam versi Perrault, sang pangeran tak membangunkannya dengan ciuman. Ia datang, melihat tubuh sang putri yang tertidur, dan diam-diam menikahinya, tanpa dia sadar. Mereka bahkan punya 2 anak saat sang putri masih tertidur. Putri itu bangun setelah melahirkan, karena salah satu anaknya menghisap jari dan menghilangkan kutukan. Bisa dibayangkan betapa bingung dan takutnya dia. Bangun dari tidur panjang, lalu melihat bayi-bayi yang tak ia tahu asalnya. Ibu dari sang pangeran adalah seorang ogre, makhluk pemakan manusia. Saat sang pangeran kembali ke kerajaannya, ia menyembunyikan istri dan anak-anaknya dari ibunya. Tapi rahasia tak bisa disimpan lama. Sang ibu mertua mencoba membunuh cucunya. Ia menyuruh juru masak merebus mereka. Untungnya, sang koki menyembunyikan anak-anak itu dan memasak daging lain. Ketika ketahuan, tragedi berdarah pun terjadi. Saat rahasianya terbongkar, ibu mertua ogre itu melemparkan diri ke dalam tong ular dan kalajengking. Sementara itu, sang putri, pangeran, dan anak-anaknya akhirnya hidup bahagia. Tapi, perjalanan menuju bahagia ini penuh trauma. Sebelum Perrault, ada versi lebih kuno dan kelam lagi. Sun, Moon, and Thalia oleh Giambattista Basile, 1600-an. Dalam versi ini, sang raja memperkosa Thalia saat ia tertidur, tanpa bangun sedikit pun. Saat sang raja kembali, ia mendapati Thalia hidup dan membesarkan anaknya. Tapi sang istri sah raja ingin membakar Thalia dan membunuh anak-anaknya. Kisah ini jauh dari nuansa cinta dan keadilan. Dalam semua versi awal, tidak ada yang namanya cinta sejati. Yang ada adalah penyalahgunaan kuasa, patriarki, dan pengabaian hak perempuan. Sleeping Beauty bukanlah kisah cinta, tapi peringatan. Ketika Disney merilis Sleeping Beauty pada 1959, mereka menyaring semua unsur gelap, fokus pada keindahan visual, musik, dan sihir. Sang putri dibangunkan dengan ciuman lembut dari pangeran yang tampan. Namun, banyak kritik terhadap karakter Aurora. Terlalu pasif, hanya menunggu cinta sejati datang. Tidak punya peran aktif dalam menyelamatkan dirinya sendiri. Sebuah gambaran perempuan yang tak lagi relevan di era modern. Film seperti Maleficent 2014 mencoba membalik narasi, fokus pada sisi Maleficent sebagai tokoh tragis dan kuat. Bahkan, ciuman cinta sejati berasal dari kasih sayang seorang ibu angkat, bukan dari lelaki asing. Sleeping Beauty menunjukkan bahwa dongeng itu hidup. Ia bisa berubah sesuai nilai zaman. Dari cerita pemaksaan dan kekuasaan, hingga menjadi kisah kasih sayang dan pilihan perempuan. Kisah Sleeping Beauty bukan hanya kisah untuk anak-anak. Ia menyimpan sejarah panjang kekelaman, tafsir budaya, dan perjuangan makna cinta. Like, share, dan subscribe kalau kamu percaya. Dongeng juga bisa menyimpan sisi gelap yang perlu kita pahami.